Interminate itu adalah suatu pemutusan kontrak kerja di sebelah pihak, yaitu majikan. Kalau interminate itu nggak boleh kita yang interminate ya namanya. Jadi kalau interminate itu majikan yang interminate kita. Jadi kita langsung keluar hari itu juga dari rumah majikan ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Cici di Hongkong. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman, amin. Ini aku lagi nyuci botol. Oke, by the way di sini aku mau cerita ya teman-teman. Soalnya kalau sambil ngomong terus sambil nyalain keran itu berisik sekali. Teman-teman, kemarin tuh kan aku habis paket ya. Aku kan lama nggak paket, sekarang paket itu ribet sekali teman-teman, ribet sekali. Dan itu gantung dari ekspedisi juga ya. Sekarang tuh paket foto paspor, terusan apalagi kayak BP2MI gitu loh. Kalau misalkan Koge atau kadaluarsa, kalian bisa nanti di situ ada linknya ya di Google. Nah sekarang tuh ribet sekali teman-teman. Sebenarnya aku nggak pengen paket karena ada sesuatu yang harus dikirim, ada permintaan sesuatu yang harus dikirim, jadi aku harus paket ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak paket, dan dulu aku tuh paket terakhir pakai TSL itu udah lama banget, dan sekarang aku baru paket lagi ya teman-teman. Seperti itu. Sekarang itu ribetnya minta ampun kalau misalkan mau paket kayak gitu. Jadi untuk keluarga di rumah, kalau misalkan mau barang-barang atau oleh-oleh, kalian nanti bisa beli aja di Indonesia ya teman-teman, karena barangnya juga nggak jauh beda kayak gitu. Nanti tinggal beli yang lumayan agak mahal aja. By the way, di sini juga aku mau cerita, sharing ke kalian untuk pemula yang baru mau pergi ke Hong Kong. Kalian wajib tahu ya teman-teman, arti interminate itu apa ya. Jadi teman-teman, kalau di Hong Kong itu ada istilah interminate. Apa sih interminate itu? Jadi begini loh. Interminate itu adalah suatu pemutusan kontrak kerja di sebelah pihak, yaitu majikan. Kalau interminate itu nggak boleh kita yang interminate ya namanya. Jadi kalau interminate itu majikan yang interminate kita. Jadi seperti ini contohnya, kalau misalkan majikan kalian atau majikan kita itu nggak suka dengan cara kerja kita, atau majikan itu mencari kesalahan kita, atau kita yang membuat kesalahan fatal terus nggak bisa majikan maafkan, atau kita membuat kesalahan sedikit tapi majikan nggak suka, itu majikan otomatis pasti interminate kita ya teman-teman. Jadi interminate itu di sini pemutusan kontrak sebelah pihak, yaitu dari majikan, seperti itu. Jadi nggak ada kata menunggu 1 bulan, atau nggak ada kata menunggu besoknya. Hari itu juga kalau majikan mau interminate kita, kita langsung keluar hari itu juga dari rumah majikan ya teman-teman. Jadi kita itu nggak diberi waktu 1 bulan ataupun 1 hari itu untuk membereskan sesuatu, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan majikan nggak suka sama kita, disuruh cap ya, atau majikan langsung suruh beres-beres lah gitu, ya udah kita keluar dari rumah majikan dan kita balik ke agent kayak gitu. Tapi di sini kita itu masih dapat hak-hak ya teman-teman, yaitu tiket pesawat terus 1 bulan gaji ya teman-teman. Di situ masih kita masih dapat ya. Sebentar, aku mau matiin kompor dulu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita di interminate itu, kita masih punya uang tiket dari majikan, karena uang tiket itu wajib ya, interminate atau enggak, pokoknya uang tiket itu wajib lah dari majikan ya. Itu udah wajib dan itu udah peraturannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kerja di Hong Kong itu kerja yang baik-baik ya teman-teman, kayak gitu. Jadi
apa namanya orang Hong Kong itu dan kerja di Hong Kong itu nggak sama di negara lain. Di sini interminate langsung pulang kayak gitu, interminate langsung pulang agent, dan itu pun untuk peraturan sekarang kita itu nggak boleh nunggu visa di Hong Kong, nggak seperti dulu ya. Jadi interminate itu sekarang nyari majikan dulu, nunggu visanya di Indonesia gitu kan, buang-buang waktu teman-teman kayak gitu. Kita harus balik Indonesia dulu. Balik Indonesia kan tahu sendiri harus bawa uang saku ya teman-teman kayak gitu. Jadi harus bawa uang dong. Kalau misalkan kita nggak bawa uang gimana dong kayak gitu. Jadi kerja yang baik-baik ya seperti teman-teman. Karena di Hong Kong itu beda sama negara lain. Ada istilah interminate kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ada istilah notice, ada istilah ngebreak, pokoknya banyak lagi di sini. Tapi aku lagi ngebahas interminate. Kalian yang pemula wajib banget belajar dan mempunyai mental yang kuat lah ya istilahnya. Pastinya itu udah aku omongin di video-video aku sebelumnya, dan sekarang aku mau ngebahas masalah interminate. Jadi interminate itu nggak ada kata menunggu apapun, jadi kita langsung balik agent. Kita itu nggak ada dikasih waktu untuk ngapain di rumah gitu. Kalau misalkan kita majikan nggak suka sama kita nih, misalkan majikan pulang kerja, terus majikan memang nggak suka sama kita nih, suruh capek, ya udah kita balik ke kantor, ke agent, dengan harapan yang kosong gitu kan. Kita kan di sini maksudnya pergi ke sini kan punya cita-cita ya teman-teman kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya ya di interminate ya kayak gitu. Dan di interminate itu sekarang visanya agak susah ya teman-teman, visanya agak susah keluar kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu dan adaptasilah sebaik mungkin ya. Kalau misalkan baru pertama masuk ke Hong Kong dan ke rumah majikan itu, adaptasi sebaik mungkin. Apa yang majikan suruh ya lakukan aja ya teman-teman, asal itu masih masuk akal dan masih wajar ya kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh untuk masalah makan apa segala kayak sarapan apa, di sini tuh banyaknya makan itu sarapan itu beli sendiri juga ya teman-teman ada. Tapi kalau khusus aku nggak beli ya, maksudnya ada juga yang beli sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa asal kita sehat. Di sini kita masih bisa cari uang untuk makan kita sendiri. Kita jangan perhitungan ya teman-teman untuk membeli sarapan. Paling mahal berapa sih roti? Paling $10 ya teman-teman kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk diri kita sendiri membeli makanan kebutuhan kita ya teman-teman. Kalau misalkan majikan nggak ngasih sarapan ya paling pertama ya utama yang ngomong dulu gitu, sarapannya mana kayak gitu. Kalau misalkan ya majikan nggak ngasih ya udah kita beli sendiri. Yang penting kerjaan tuh nggak memberatkan ke kita kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk masalah makan apa semuanya tuh di sini nggak ada yang full dikasih makan kayak kita kerja di Indonesia lah kayak gitu istilahnya. Jadi di sini tuh namanya juga ikut orang ya teman-teman. Jadi nggak semuanya itu enak kayak gitu. Ini aku mau biasa bikin bubur ya. Nah, jadi istilah interminate itu di Hong Kong pasti ada. Dan masih banyak sih istilah-istilah yang lainnya. Sekarang interminate itu susah ya teman-teman untuk keluar visanya dari imigrasi kayak gitu. Jadi sekarang tuh nggak kayak dulu interminate ya harus pulang gitu. Nanti kita balik ke agent, hari itu juga balik ke agent, tapi kita itu mencari majikan dulu ya teman-teman. Dan mencari majikan itu juga susah-susah gampang ya. Yang finish aja tuh susah mencari majikan, apalagi yang interminate ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi gunakan waktu kalian untuk mengambil hati majikan, untuk beradaptasi sebaik mungkin di rumah majikan ya teman-teman. Karena kerja di orang itu semuanya itu nggak enak. Meskipun majikan sebaik-baiknya majikan itu adalah orang lain ya teman-teman gitu. Jadi kita tuh harus nggak enakan sama majikan, jangan enakan gitu ya. Jadi kita tuh harus nggak enakan lah pokoknya. Kayak gitu. Jadi pinter-pinter beradaptasi
Kalau misalkan kalian masih 1, 2, 3 bulan itu masih masa adaptasi ya teman-teman. Ada juga yang 6 bulan, ada juga yang 1 tahun. Jadi beradaptasi itu nggak mesti waktunya ditentukan ya kayak gitu. Jadi adaptasi itu tergantung diri kitanya sendiri kayak gitu, nerimanya cepat atau tidak kayak gitu teman-teman. Cepat atau tidak nerima peraturan atau ke apa ya, kuanco bahasanya apa ya, kuanco nyaman ya. Jadi nyaman enggaknya kerja di rumah majikan kayak gitu. Jadi kalau interminate itu sebenarnya nggak enak ya teman-teman, karena kita punya rekod interminate, punya rekod maksudnya kurang baik lah ya di imigrasi. Jadi kalau misalkan keluar visa itu imigrasi masih mikir-mikir ngeluarin visanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang pemula, kuat-kuatin bekerja di Hong Kong, karena kalian mau pindah majikan, milih-milih segimanapun orang Hong Kong itu sama ya teman-teman. Jadi kesana kesini tuh sama cerewetnya, bawelnya, telitinya, pelitnya, semuanya sama ya teman-teman. Jadi di sini jangan berharap yang majikan pure 100% itu baik, tapi enggak pure 100% baik, karena mereka itu orang lain ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian baru datang ke sini tapi di interminate kayak gitu kan. Kalau interminate itu kalau misalkan kita masih potongan dibalikin ke agent, terus kita nyari majikan lagi, kita pulang Indonesia lagi, potongan kita masih loh teman-teman, potongan kita tuh masih. Terus kalau misalkan kita kesini lagi ya berarti ditambah ya, mungkin ya kayak gitu. Jadi nambah gitu potongannya teman-teman. Jadi makanya hati-hati, siapkan mental kalian untuk bekerja di Hong Kong, siapkan bahasa kalian kayak gitu, karena orang sini itu ya mereka suka yang kita itu bisa mendengar dan bisa menjawab atau melakukan apa yang mereka mau kayak gitu ya teman-teman. Oke lah, mereka ngajarin 1-2 bulan, tapi kalau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan nggak bisa juga nyuruh apa, ngambilnya apa, itu ya nggak mungkin teman-teman. Pasti majikan itu ya ada rasa keselnya, dan itu mungkin nanti akan timbul interminate kayak gitu ya teman-teman. Di sini aku bukan nakutin kalian yang pemula yang mau kesini, aku nggak nakutin ya teman-teman. Di sini memang adatnya orangnya seperti itu, dan udah peraturannya itu ada interminate kayak gitu. Jadi interminate itu aku ceritain sekali lagi. Jadi interminate itu kita masih dapat uang tiket, uang apa namanya, akomodasi, terus uang apa namanya, uang gaji lah. Mau ngomong uang gaji kok susah banget ya. Nah seperti itu. Nah jadi kita masih dapat hak kita ya teman-teman kayak gitu. Cuman ya rekod kita mungkin kurang baik nanti di imigrasi. Kalau misalkan kita nyari majikan lagi itu gampang, susah atau susah aku nggak tahu ya teman-teman, karena yang finish aja sekarang nyari majikan tuh susah banget, apalagi interminate notice ngebreak kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya teman-teman. Kalau kalian mencari majikan yang 100% baik itu nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Kalau kalian mencari kenyamanan, pengen nyaman, pengen kerjanya sedikit, itu juga 1001. Karena di sini itu kerjanya, jobnya misalkan jaga bayi yang mencangkup semuanya, itu masak, itu beberes, bebersih, semuanya kayak gitu. Mungkin lain halnya dengan menjaga orang tua kalau kitanya di rumah sama orang tua aja kayak gitu ya teman-teman. Sektak tinggal ngerebus air dulu. Jadi untuk aku pribadi aja aku takut loh teman-teman di interminate. Kenapa? Karena nanti punya rekodnya nggak baik, terus kalau mencari majikan itu susah ya teman-teman. Makanya makanya kalau majikan masih ngasih gaji kita bener, makanan kita masih bener, istirahat kita ada ya, waktu istirahat kita bener, pertahankan teman-teman. Jadi di luar sana itu banyak yang nggak seberuntung kita ya teman-teman. Yang penting gaji lancar, majikan nggak main tangan seperti itu ya teman-teman. Dan apapun yang disuruh majikan ya ikutin aja kayak gitu, selagi itu masih wajar dan masih masuk akal.
kayak gitu ya teman-teman. Karena di interminate itu nggak enak sebenarnya. Jadi di interminate itu pemutusan suatu kontrak kerja di sebelah pihak, yaitu majikan, kayak gitu. Jadi kita dibalikin ke agent dan kita harus pulang Indonesia. Gimana dong teman-teman, kita kan di sini maksudnya masih gimana ya ngomong, masih mau mencari rezeki kan, terus diputusin kontrak kerjanya sama majikan. So kalian bisa pikir nggak enak nggak? Menurut aku itu nggak enak dan buang-buang waktu kayak gitu. Dan kita itu nanti ke agent nyari majikan lagi, terus harus nunggu visa, harus pulang Indo kayak gitu. Itu tapi semua dikonsultasikan dulu sama agensi ya teman-teman. Jadi jangan asal mengambil keputusan sendiri kayak gitu. Jadi agensi juga punya peraturan sendiri kayak gitu. Jadi untuk berapa lamanya kalian di sini, terus di interminate sama majikan itu nanti konsultasi dulu ke agensi, boleh nunggu di sini apa enggak, atau pulang prosedurnya gimana, kayak gitu ya teman-teman. Karena untuk aku sendiri, aku ya bekerja dengan sebaik mungkin kayak gitu. Jadi supaya aku masih bisa kerja di sini dan tidak mengganggu keuangan aku ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau di interminate kan itu pasti mengganggu keuangan kita yang sedang menjalankan suatu impian dan cita-cita kita kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan si majikannya nggak baik banget, terus kita di interminate, itu lebih baik ya teman-teman kayak gitu. Jadi di sini dilihat dulu kasusnya seperti apa. Maksudnya tuh di intermin itu memang majikannya yang nggak baik, atau kitanya melakukan kesalahan kayak gitu, atau kitanya yang nggak betah kayak gitu. Itu ya balik lagi ke diri kitanya ya teman-teman kayak gitu. Semangat yang masih ada di PT, tetap semangat. Aku bukan nakut-nakutin ya, aku cuma ngasih tahu kalian bahwa di Hongkong itu ada istilah interminate. Kalau majikan kita nggak suka sama kita, ya majikan langsung ngeluarin kita kayak gitu. Ya di sini apa dulu ya kasusnya gitu majikan. Jadi untuk kalian pemula, persiapkan mental kalian sebaja mungkin ya, terus tekad kalian sebulat mungkin untuk bekerja di sini ya kayak gitu teman-teman. Sekian dulu cerita dari aku. Ini aku cerita soal interminate ya teman-teman kayak gitu. Aku ngasih tahu untuk kalian pemula, kalian pokoknya wajib banget belajar dengan giat biar nyampe sini itu nggak salah-salah ya kerjanya kayak gitu. Karena orang sini itu maunya serba cepat, serba instan, serba oke kayak gitu. Jadi kalian jangan sakit hati ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalian itu harus menerima dengan lapang dada gitu. Kalau kalian udah terbiasa, pasti kalian udah terbiasa sama omongan orang sini ya, pasti keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kayak gitu ya teman-teman. Udah biasa aja. Aku yang tiap hari masak nasi bener aja itu, satu kali masak nasi aku tuh nggak bener karena banyak ya teman-teman. Itu bilangnya nggak bisa masak nasi. Ya itu namanya orang Hongkong kayak gitu teman-teman. Seperti itulah. Jadi kalian harus bisa menerima sifat orang Hongkong ini seperti apa kayak gitu. Sebelum kalian berangkat, kalian harus menonton video-video yang kayak menurut kalian bisa mengasah mental kalian kayak gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu cerita dari aku. Semoga untuk kalian yang pemula, kalian bisa mempersiapkan mental kalian sebaik mungkin untuk bekerja di sini dan belajar dengan giat, terus berdoa supaya cepat dapat majikan ya teman-teman, supaya majikan kalian baik kayak gitu, dan belajar yang serius untuk belajar bahasanya. Seperti itu ya teman-teman cerita dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga masuk di memori kalian untuk kalian bekerja di sini ya teman-teman. Seperti itu untuk kalian bakal bekerja di sini supaya kalian lebih hati-hati kayak gitu teman-teman. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.